Eh, Baik, teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali ke mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Hari ini adalah hari pertemuan kelima, di mana kita ini akan membahas mengenai referensi manager atau apa ya namanya, reference manager ya, atau yang kita sebut banyak yang di call atau beri nama dengan Mendeley, gitu ya. Saya akan berikan tutorialnya. Nanti teman-teman bisa mengikuti untuk membuat reference manager menggunakan Mendeley. Langkah pertama itu adalah teman-teman saya minta untuk membuka Mendeley yang ada di dalam Google. Nah, itu langkah utamanya yang gampang sekali. Buka aja. Di sini Mendeley Reference Manager Management Software. Nah, silakan diklik, lalu Anda akan di display untuk halaman utama dari Mendeley tersebut, gitu ya. Langkah berikutnya adalah download, gitu ya. Silakan Anda download. Nanti kalau Anda download sini, download now for Windows 7 or and above, gitu ya. Silakan di-download. Kalau saya pakainya Windows ya, teman-teman. Kalau teman-teman pakai Mac, silakan klik di sini. Kalau teman-teman pakai Linux, silakan klik di sini, seperti itu. Nah, dari Mendeley sendiri sebenarnya itu Anda bisa back lagi di sini lalu create free account. Akun ini apa ya? Bukan seperti akun Facebook gitu ya. Enggak, tapi ini akun untuk teman-teman sendiri di mana teman-teman itu bisa membuat Mendeley itu sebagai apa ya? Kalau saya bilangnya adalah handy. Handy itu bukan nama saya, memang nama saya Handy sih, tapi apa namanya? Kita bisa melihat eh, paper yang telah kita masukkan ke sini itu di dalam handphone, tablet atau apa dengan satu akun yang sama. Sehingga teman-teman tidak usah membawa apa namanya ya papernya itu kemana-mana. Jadi harus dikirim ke tablet, harus dikirim ke handphone gitu nggak usah. Jadi dengan adanya account Anda bisa eh, mengupload dari mana saja, bisa dari handphone, bisa dari tablet, bisa dari komputer atau PC itu untuk dilihat di kemudian hari. Nah, silakan klik klik create free account. Silakan saudara itu connect ya dengan emailnya apa, silakan di continue gitu. Nah, kalau misalnya sudah ini saya sudah punya gitu ya, itu langsung bisa sign in gitu ya. Nah, di sini sign in, stay sign in kita klik aja, lalu kita sign in kita. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita welcome to Mendeley, kita punya library ya. Kita bisa search di sini, or kita punya library di sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman punya library di sini, teman-teman bisa menginputkan dari sini. Ini saya ada collection for making buku COVID, making buku pariwisata, CNN, hibah dakap, hibah trilogi, Minmax, dan sebagainya. Ini adalah collection saya. Ini adalah kalau kita klik all references, semuanya referensi akan muncul yang menjadi referensi dari kita, kayak gitu ya, yang kita sudah kumpulin. Lalu kita bisa add new. Tapi kalau misalnya sebelum ini, saya ingin sekali teman-teman itu mencari jurnal yang cocok dengan penelitian Anda. Cara yang paling gampang untuk mencari jurnal itu adalah Google Scholar. Scholar.google.com. Itu caranya mencari seperti ini. Misalnya teman-teman mau mengambil referensi tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan kan banyak ya. Salah satu em, tema dari kecerdasan buatan itu adalah unsupervised learning dengan sistem misalnya metode
colony optimization misalnya. Ya misalnya ini bisa ditulis saja uncolony optimization. Nah, dia keluar ini. Lalu kita bisa klik di sini lalu di search gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada referensi-referensi ya dari tahun berapapun ada gitu. Nah, Anda bisa mencari referensi yang terbaru dari sini misalnya sejak 2019. Jadi 2019 sampai 2023. Nah, di sini ada semuanya ya, teman-teman. Dari Spengler, dari Hindawi, dari Elsevier dan sebagainya. Nah, saya sangat menghimbau teman-teman untuk bisa mencari yang Spengler atau enggak Hindawi atau Elsevier. Ini yang paling bagus ya. Jadi yang paling bagus tuh ini. Misalnya for example ini Uncolony Optimization Enabled CNN Deep Learning. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat abstraknya dulu. Setelah Anda baca, misalnya Anda memutuskan untuk mengambil referensi ini. Lalu ya kita bisa apa namanya download gitu ya. Kita bisa download dari sini, download PDF. Nah, oke, kalau misalnya Anda sudah download seperti ini, kita tunggu ya sampai ini benar-benar terdownload sempurna. Nah, seperti ini ya, kita sudah download ini. Anda bisa apa namanya klik download di sini ya. Nah, diketik berdasarkan judulnya. Kalau saya lebih suka untuk mengetik judulnya. Judulnya ini silahkan diklik, di copy, lalu dimasukkan ke dalam notepad. Kalau saya sih pakainya notepad. Notepad untuk dijadikan satu baris. Nah, gitu. Karena kalau misalnya judul kurang apa namanya dua baris yang berbeda, kalau di copy paste yang dimasukkan itu adalah kalimat pertama gitu ya, baris yang pertama. Jadi kalau misalnya di sini Anda bisa download gitu ya. Nah, setelah download di sini Anda bisa paste di sini. Nah, setelah di paste ya, semuanya udah ini di paste di sini lalu disimpan. Nah, Anda sudah mempunyai paper mengenai uncolony optimization tersebut, gitu ya. Nah, setelah Anda mempunyai paper tersebut, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memasukkannya ke dalam Mendeley. Bagaimana cara masukkan Mendeley? Buka Mendeley-nya. Mendeley tadi, Anda bisa membukanya melalui website ini atau melalui aplikasi. Jadi kalau teman-teman mau pakai aplikasinya pun, teman-teman download, silahkan download dan diinstal pun gampang. Tinggal ikuti instruksi yang ada, lanjut lanjut atau next next, terakhir finish dan terinstall di komputer kalian seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sudah menginstal Mendeley-nya. Nah, Mendeley desktop ini sudah ada. Nah, sudah terlihat ya teman-teman semuanya ya. Ini Mendeley ini juga udah ada. Bisa dari website atau bisa dari apa namanya aplikasi ya. Dalam handphone atau tablet pun sama. Nanti kita akan melihat yang dari handphone. Nanti coba saya dari handphone saya masukkan Mendeley-nya seperti apa. Baik teman-teman semuanya, kita bisa klik menu add di sini ya. Ini yang dari desktop aja. Kalau misalnya ini add new juga bisa. Jadi boleh ini gitu ya. Kalau misalnya kita mau add di sini, nah cari ya tadi Uncolony Optimization kita cari di download. Jadi kita di download nih. Di sini ada Uncolony Optimization. Sorry, ini muncul di sini untuk setup ya. Setupnya kayak gini langsung diinstal gitu. Nah, kalau sudah diinstal akan muncul ya seperti ini. Lalu kita bisa eh, mencari paper yang tadi telah kita cari, gitu ya. Kalau di open itu berarti dia
impor, mengattach ke dalam internet. Dan pastikan di sini warnanya hijau, artinya hijau di sini tersedia online gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita juga harus melihat di sini, oh judulnya bener nggak, lalu di sini autorsnya bener nggak, jurnalnya namanya apa, year, volume. Nah, ini volumenya ini salah. Misalnya kalau misalnya kita udah tahu volumenya itu salah, kita bisa cari mana tulisannya volume di sini. Apakah ada atau enggak? Kalau enggak ada, kita cari di sekitar sini. Apakah ada volumenya? Oh, dia special issue. Atau di sini? Oh, dia nggak ada volume. Volumenya 2023. Oh, ya udah. Berarti dia special issue, volumenya 2023. Kalau misalnya kayak gitu berarti diemin aja di sini. Kalau issue page-nya berapa? Ini bisa berapa page atau apa namanya? Berapa sampai berapa? Nah, misalnya page-nya 9. Anda klik di enter di sini lalu abstrak, cek lagi ya. Nah, Mendeley itu sebenarnya sudah powerful sekali teman-teman. Powerful sekali itu sebenarnya bisa mengattach abstrak gitu ya. Dari yang di paper langsung masukin ke sini itu sudah ada. Tetapi ya eh, teman-teman semuanya harus mengecek lagi apakah abstrak di sini ada em, atau tidak, apa namanya, benar atau tidak seperti itu. Lalu ada keyword atau kata kunci. Kata kuncinya di sini kita bisa masukkan ada kata kunci nggak di sini. Kalau misalnya tidak ada kata kunci, ya udah, berarti tidak ada kayak gitu itu. Tapi kalau ada kata kunci silakan dimasukkan. URL. Nah, URL itu yang di sini. Nah, ini Hindawi ini ketikkan copy lalu masukkan URL-nya di sini. Enter. Gitu ya. Dia udah attach, terus DO-nya udah kebaca dan ini bisa dipakai. Dan jangan lupa paling atas jurnal artikel ya, teman-teman ya. Ya, gitu ya. Silakan dicek di sini jurnal artikel di mana jurnal artikel itu adalah tipe dari paper tersebut. Kalau enggak, nah nanti teman-teman bisa lihat apakah dia adalah book, lalu book session, ada case, itu khusus di kasus ya, komputer program, dan sebagainya. Di sini ada ensiklopedia artikel. Pak, kalau kayak gitu ensiklopedia boleh dong, Pak. Wikipedia boleh dong, Pak. Ya sebenarnya sih nggak boleh ya, gitu ya. Jangan, lebih baik dihindari dari Wikipedia. Tapi lebih ke jurnal artikel atau converse proceeding. Ya, di sini nanti ada namanya newspaper, artikel, ada tesis, ada web page dan sebagainya. Nah, kalau sudah dia punya ini ya, Anda bisa apa namanya langsung gunakan, di Microsoft Word kayak gitu itu. Cara untuk menggunakan di Microsoft Word, teman-teman bisa melihat di sini. Anda lihat install Microsoft Word plugin. Nah, Anda klik di sini install. Jadi kalau misalnya Anda sudah install, maka di dalam Microsoft Word itu akan terattach. Seperti itu. Apa sih Pak terattach itu? Artinya terattach itu adalah dia akan sudah included sama Mendeley. Mendeley bisa diakses dari Microsoft Word. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Microsoft Word. Kita lihat apa namanya? Yang kemarin kita ada yang namanya bentar. Nah, misalnya seperti ini, Anda menggunakan Al-Rolling Usum gitu latar belakang masalahnya ya. Nah, Anda kalau misalnya ingin menggunakan referensi, sebenarnya menggunakan Mendeley itu gampang sekali gitu ya. Caranya adalah teman-teman pastikan tadi Mendeley sudah terinstall pluginnya di Microsoft Word. Jadi kalau misalnya Anda mau mengganti, misalnya ini ada suatu paragraf yang Anda sudah parafrase tentunya, lalu kalian mau ambil referensi ini dari mana,
Anda bisa mengatakan di sini adalah di references ya. Referensi lalu ini ada Mendeley-nya. Anda bisa langsung klik insert citation. Ini ya bisa diklik lalu ditulis tadi uncolony optimization yang tadi. Judulnya aja uncolony. Nah, ini ketemu ya. Silakan diklik lalu di oke. Nah, otomatis dia akan membuat reference dari apa namanya paper yang telah Anda masukkan sebelumnya di Mendeley. Nah, nanti kalau misalnya dia itu apa namanya sudah terattach di sini seperti ini, dalam bagian daftar pustaka itu Anda tidak perlu manual lagi. Caranya adalah Anda menggunakan langsung insert bibliografi. Coba ya kita insert ya, tik. Nah, sudah masuk semua. Nah, ini gampang ya. Jadi menggunakan Mendeley itu gampang sekali kayak gitu itu. Apabila nanti Anda mempunyai yang namanya di sini ada saya mau menambahkan yang namanya referensi dari sini. Anda bisa menambahkan di sini lalu citation misalnya pakai nama autornya. Misalnya Permana. Saya kan Sylvester dan Hani Permana gitu ya. Nah, misalnya mau pakai ini mobile augmented reality for learning traditional culture using. Nah, misalnya seperti itu, kita klik OK. Itu aja. Nah, di sini ada nama-namanya. Oke. Ya, sudah ada nama-namanya. Lalu gitu misalnya. Nah, di sininya sudah otomatis teman-teman. Sudah otomatis A sampai Z. Gitu ya. Arif Vitama B itu Budi Arif, lalu Saputra, A atau AD ya. Dan Permana SDH, Sylvester dan Handi. Biasanya seperti itu. Nah, itulah cara-caranya untuk memasukkan Mendeley sebagai reference manager di dalam skripsi teman-teman semuanya. Pak, apakah ini terbatas dalam skripsi? Oh, tentu saja tidak, ya. Ini bisa kalian gunakan juga menulis paper, gitu ya. Misalnya teman-teman mau menggunakan format citasinya ini, kita ganti dengan format yang biasanya paper pakai. Biasanya paper pakai itu format citasinya itu menggunakan apa namanya kurung siku gini, gitu ya. Bagaimana caranya menggunakan kurung siku yang seperti ini? Sebenarnya gampang sebenarnya. Ini kalau kita tahu yang pakai kurung dan pakai tahun ini adalah style dari apa? Ya apa? Apa itu adalah American Psychology Association gitu ya. Itu apa style. Nah, kalau misalnya pakai kurung siku yang tadi, kita bisa menggunakan yang namanya IEEE. Kita klik aja. Tuh. Nah, semuanya sudah terrecognize dengan baik. Ini satu, ini dua. Gitu ya. Di bawahnya ini satu, ini dua. Seperti itu. Jadi otomatis teman-teman kalau misalnya teman-teman itu membuka Mendeley seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya dengan menggunakan Mendeley? Kira-kira untuk menggunakan Mendeley susah atau gampang? Gampang, Pak. Gampang ya. Oke. Ada yang mau tanya? Pak, itu nggak harus pakai Mendeley, nggak apa-apa ya, Pak? Nah, sebenarnya harus pakai Mendeley. Kalau misalnya skripsi, Oh, harus ya, Pak. Oke, Pak. harus Baik. pakai Mendeley. Silakan Anda menggunakan Mendeley. Serius, karena kalau nggak menggunakan Mendeley, nanti Anda apa namanya rugi sendiri. Apa ruginya? Apa ruginya? Pertama, Anda akan mencari dengan sulit ya untuk setiap caranya, terus untuk mencitasinya bagaimana, kayak gitu itu akan sulit. Yang kedua, eh, Mendeley sendiri itu apa ya? Isi apa untuk dicari, untuk dipakai handphone atau pakai tablet itu pun bisa. Gitu.
Oke, siap. Baik, Jadi Pak. lebih apa namanya? Lebih gampang gitu. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Eh itu kan Mendeley itu kan ibaratnya template bukan sih Pak? Atau gimana Pak? Itu judul yang harus bisa kita rubah nggak sih? Kayak misalkan judulnya atau gimana gitu. Kayak, Oke. Bagaimana kalau kita mau merubah judul, gitu kan ya? iya, iya. Oke. Nah, kita kalau misalnya kita mau merubah judul, teman-teman bisa, ini saya share screen lagi. Misalnya teman-teman punya judul, kita kembalikan ke tadi, kita pakai yang paling gampang itu Google Scholar. Tapi ingat, Google Scholar adalah cara cari referensi yang tidak saya rekomendasikan. Kenapa tidak saya rekomendasikan? Karena Anda mencari referensi Google Scholar, bisa aja Anda mencari referensi yang jauh lebih buruk atau jauh lebih apa namanya tidak baik daripada skripsi yang Anda buat nantinya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan cari dulu pakai yang lain. Nah, yang saya pakai biasanya adalah Science Direct. Nah, Science Direct itu kita mencari paper-paper yang berkualitas tinggi. Tetapi kalau kita pakai Science Direct, ya menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Ya, tadi kalau misalnya kita cari N colony optimization gitu ya. Oh, N colony, N ya, sorry. N colony optimization. Jadi optimisasi dengan menyerupai apa namanya semut ya, seperti ya, semut gitu itu. Nah, teman-teman di sini juga hebatnya adalah mulai muncul yang 2014 gitu ya. Apa artinya 2014? Mungkin dia sudah masuk ini tapi akan dipublish di 2014, 2024. Akan terpublish 2024, teman-teman. Jadi ini sangat amat sangat baru gitu. Ya. Iya lah dia Pak. Nah, kalau kita bisa lihat sampai 2023 misalnya seperti ini. Ini ada bulan Mei, ini baru sekali ya berarti ya. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman itu menggunakan referensi dari sini, itu sangat disenangi oleh penguji gitu. Kenapa? Karena yang teman-teman lakukan dalam skripsi itulah yang terbaru, teman-teman. Ya. Bahkan yang belum publish pun sudah muncul di paper di skripsinya teman-teman. Nah, itu sangat baik gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman mencari yang belum terbit secara umum tapi sudah bisa dicari, berarti kan penelitian teman-teman terbaru kayak gitu itu. Nah, itulah yang namanya novelty kayak gitu itu. Ya, misalnya kalau misalnya teman-teman ingin mencari yang ini Februari 2023. Misalnya bisa klik view PDF. Kalau view PDF biasanya dia bisa open access ya. Open access itu berarti di-download tanpa menggunakan biaya kayak gitu itu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya download paper itu menggunakan biaya kan, Pak, gitu. Ya, ada yang gratis seperti ini. Kalau gratis seperti ini itu berarti paper apa namanya autornya atau saya sebagai penulis misalnya, itu saya bayar. Saya bayar supaya tulisan saya bisa free di-download oleh siapa saja. Tapi kalau misalnya log, jadi misalnya di log gitu ya, berarti setiap orang yang mau membaca harus bayar. Saya yang menulis itu free. Nah, seperti itu. Pak, itu kan berarti permainan jurnal, Pak ya. Itu seperti itu sekarang kayak gitu itu. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, teman-teman ya. Multi objective path planning for mobile robot in nuclear accident. Information based on improved ACO with modified ASTAR. Berarti di sini mau lihat kayak macam path planning gitu ya. Jadi mencari rute terpendek gitu ya untuk robot secara mobile untuk melihat
seberapa parah misalnya akibat nuklir gitu. Menggunakan metode uncolony optimization dengan memodifikasi ASTAR kayak gitu itu. Nah, kalau misalnya kita bisa download, lalu kita bisa masukkan ke dalam Mendeley itu sendiri, ya. Silakan Anda buka Mendeley lagi, ya. Lalu di-add, lalu dimasukkan ininya, papernya. Pak, tadi Bapak belum merubah ini ya. Ya boleh dirubah, boleh enggak sih. Seperti itu. Jadi sininya boleh dirubah, boleh enggak. Tapi langsung open aja bisa sekali gitu ya. Nah, di sini teman-teman coba udah lihat, cek lagi bener atau enggak. Di sini bahkan ada year-nya, ada volumenya, ada isunya, ada page-nya. Itu sudah terattach di sini. Pastikan itu benar, tetapi abstraknya belum ada. Lebih baik ya kita bisa klik 2 kali untuk membukanya, lalu ini bisa di copy. Copy aja. Abstraknya di sini. Oke. Teksnya misalnya ini keywordnya ya, atau keyword udah ada ya. Multi object planning, gradient, oke. Publishernya siapa? Publishernya ini. Publisher itu nama jurnalnya. Siapa yang publish? Gitu ya. Nah, bisa diganti. Di enter aja dia udah diganti. URL-nya, ininya, filesnya pun sudah ada. Seperti itu. Ya. Dalam Mendeley sendiri sebenarnya di sini bisa di highlight. Misalnya, oh, saya ini nih mencari berapa reaksi nuklirnya. Itu kita bisa highlight di sini kayak gitu ya. Tuh. Jadi lebih enak, lebih praktis untuk Anda dalam menggunakan Mendeley itu sendiri gitu ya. Lalu berikutnya kalau untuk masukin bisa aja masukin langsung ke dalam Microsoft Word. Itu silahkan. Kayak tadi multi objektif, di sini kita mau masukin lagi Pak. Ya udah. Ketik aja multi objektif. Nah, ini multi objektif plus planning ini sudah ada nih di bawah ini. Lalu oke saja. Nah, dia udah otomatis terattach di sini dan akan keluar di nomor 3 ini. Seperti itu. Jadi membuat Mendeley itu gampang banget ya teman-teman semuanya ya. Tuh. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, itu yang tadi Bapak add itu dia akses yang diupload ke website Mendeley atau gimana Pak? Maksud yang di add tadi Bapak? Iya, kalau misalnya Anda di-add, berarti Anda akan masuk websitenya Mendeley. Berarti kita kayak ngupload ininya ya Pak, PDF-nya ke website Iya, Mendeley-nya. betul. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mengupload Mendeley-nya itu ke websitenya, tapi atas akunnya teman-teman. Gitu. Oh, berarti sebagai saya nih, saya mau Bapak yang Bapak upload, saya nggak bisa Nggak bisa, apa? nggak bisa, Ya apa namanya ambil gitu nggak bisa berarti Pak? nggak bisa. Apa? Oh gitu. Oke Pak. Kirain bisa gitu Pak, kayak di share ke misalkan saya upload terus teman saya bisa Oh, nggak ini bisa. gitu. Oh gitu. Oke, sejauh ini belum bisa. Sejauh yang saya terangkan itu belum bisa, gitu ya. Tetapi nanti akan saya perlihatkan apa namanya, bagaimana caranya untuk agar bisa, gitu ya. Kalau nggak salah saya jarang ya, tetapi mungkin ini bisa kita teman-teman bisa cek di sini. Ini bisa kita close di sini, lalu kita buat yang namanya apa ya? Kemarin sih ada sih. Saya lupa yang namanya grup gitu. Bentar, saya agak lupa di mana gitu. Ini synchronize, selalu import batch folder, enter manually. Kalau batch folder apa? Oh, ini masukin ya. Masukin ke foldernya teman-teman. Jadi teman-teman bisa di watch gitu, lalu
jadi oke. Mungkin bisa dilihat, bisa diambil atau enggak gitu ya. Kemarin itu saya bisa pakai grup ini loh Mas. Nah, ini tapi saya belum coba ya. Anda bisa masukkan private group, misalnya grup Metopen, metodologi penelitian misalnya. Kita bisa klik grup di sini, and then invite. Nah, ini invite Mas. Invite teman-teman. Misalnya, mohon maaf, nama emailnya Mas apa Mas? Eh, eh, saya di message aja Pak. Oh ya, di chat ya. Coba klik di chatnya. Oh, saya baru baca chat, ada orang yang mengechat, saya baru hari ini ikut matkul Bapak izin minta grup WA dan Google Classroom GCR ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di forum. Coba dilihat di forum, teman-teman. Oke, Mas Nathan, ini bisa ke grup di sini, lalu kita bisa copy paste di sini, send invites. Oke, Anda pastinya apa namanya sudah menemukan ini kan? Tinggal ini bisa di add. Itu lalu kita masukkan end colony tadi. Nah, ini saya belum tahu nih. Teman-teman, Mas Nathan sendiri bisa lihat nggak ini di tempatnya Mas Nathan ada atau enggak? Ya Pak. Tapi saya Coba. belum ini Pak, bentar Pak. Tadi saya ketinggalan kelas jadi saya nggak tahu download Mendeley-nya di mana Pak. Oke, saya gini deh. Saya ini stop share. Silakan Anda coba share screen. Bisa nggak? Saya pandu dari sini. Oke, baik Boleh. Pak. Silakan. Ya, bagus. Ini saya download Mendeley dulu ya Pak. Ya, silakan Mas. Mas Rofi mau nanya, Mas Rofi? Iya Pak, izin Pak. Monggo. Untuk Mendeley ini ada setahu saya ada extensionnya Pak untuk langsung dari Google-nya. Nah, itu bedanya apa Pak kalau kita langsung add dari webnya ini atau harus di attach manual kayak step Bapak tadi yang di add itu Pak? Saya kurang paham Mas, gimana? Gini Pak, jadi kan contohnya kalau di Chrome ini kan ada extension untuk Mendeley gitu ya Pak? Oh, yang di sini nih ada plugin-nya di Google, apa ini namanya? Google Chrome ini. Iya betul Pak. Nah, Ah, Bapak lebih menyarankan atau ada bedanya nggak Pak yang kita langsung add dari Chrome ini sama manual lewat Mendeley desktopnya langsung? oke. Kalau yang ini teman-teman itu untuk apa ya? Mendeley yang ada di dalam Google Doc. Google Doc. Setahu saya ini untuk Google Doc. Tapi kalau misalnya pakai Microsoft Word, Anda harus pakai attachment kayak saya tadi. Gitu, Mas. Oke Pak. Jadi harus manual dari Mendeley desktopnya langsung ya Pak? Ya, jauh itu Oke, sih amannya gitu. oke Pak. Ya soalnya saya pernah pakai cuma ya belum pernah yang langsung Pak dari desktop, cuma dari extension Chrome-nya aja. Iya, betul. Oke, Terima kasih, oke Mas. kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.
Mas bisa full share screen nggak? Karena tadi saya Oh, nggak lihat Anda menginstal atau apa ya. oh, ini belum full screen ya Pak ya? Bentar Belum, Pak, belum. bentar, Pak. Ya, ya. Udah kelihatan Pak. Udah. Bentar Pak, saya mute Pak, lagi aja Pak. Bisa nggak ya? Coba silakan. Itu trilogi gitu bisa nggak ya? Ini harus pakai institusi kampus ya Pak? Iya, biasanya kampus. Bentar Pak. Enggak. Anda pakai ini ya, pakai namanya trilogi gitu bisa nggak? Enggak, tulisan di situ kan itu tulisan email or oke coba. Trilogi gitu aja bisa nggak? Find your institutionnya ganti trilogi gitu. Bentar Pak, nggak kedengeran Pak, lagi aja Pak. Nggak ada ya Mas ya? Iya Pak, nggak ada Pak. Apa udah berubah ya? Hmm, Coba deh kita lihat reference yang lainnya gimana. Gimana Pak? Coba Anda tulis dulu Universitas Trilogi gitu nggak ada ya? Universitas kayaknya nama kampus luar ini sih Pak. Nama kampus luar semua ya? Iya Pak. Hmm. Kalau itu coba di close ini apa ya? Anda buka apa ya? Gimana Pak? Ini Anda kok bisa itu? Anda buka sampai mana? tadi pas saya masuk terus sign via your institution. Oh, oh send via your institution gitu ya? Iya Pak. Saya kan belum terdaftar Pak. Oh, I see. Mendeley register. Oh, mungkin akun Mendeley. Ini saya coba cari-cari lagi ya, karena ini teman-teman, ini kita ada perubahan apa namanya, perubahan struktur dari Mendeley itu sendiri. Saya coba cari-cari dulu bagaimana caranya.
Ya. Sorry teman-teman. Ini saya lagi coba-coba cari ya. Oke, mohon maaf di sini saya ternyata sudah berbeda caranya. Kalau saya lihat di sini teman-teman, saya mau share screen, tolong dong Oh bisa iya Pak, betul Pak. dimatikan dulu. Oke, di sini ternyata pakai Sense Direct ya. Lalu register, lalu masukkan create account. Tapi create accountnya di sini kayak tadi tuh institusinya harus daftar. Bagaimana cara mendaftarkan institusi di sini untuk menerima Mendeley? Nah ini saya juga nggak tahu nih. Nanti teman-teman saya minta tolong untuk dicari sebelumnya ya. Bagaimana caranya cari untuk Mendeley itu sendiri. Karena apa namanya sekarang itu untuk Mendeley itu agak sedikit berubah ternyata. Seperti itu. Untuk terima semua cookie aja, create account. Oh, dia nggak bisa ya. Nah, itu my cookie display. Coba cookie-nya enabled lah. Terima semua cookie. Oke, I don't know gimana caranya, tapi nanti coba saya cek dulu ya teman-teman. Kalau misalnya bisa, nanti saya akan ajarkan juga di pertemuan berikutnya, gitu aja. Paling nggak cara Mendeley tadi sudah saya ajarkan, tetapi untuk sign in-nya coba nanti teman-teman tunggu instruksi selanjutnya, gitu aja ya. Oke, baik. Itu reference manager untuk dari Mendeley. Kalau misalnya teman-teman itu tidak mempunyai pakai Mendeley, itu Anda bisa pakai station manual di sini gitu ya. New source di sini. Lalu Anda menemukan di sini book atau apa. Ini bibliofit for apa? Apa itu untuk skripsi kalian ya. For example, tadi jurnal artikel. Dan seperti itu autornya. Nah, ini Anda harus ketik sendiri gitu ya. Kalau tadi kan Mendeley udah auto attach gitu ya. Kalau misalnya ini harus apa namanya coba masukin sendiri seperti itu. Title-nya, jurnal tab, year, pages dan sebagainya. Kayak gitu. Terus nanti dari sini bibliografi lalu di oke kayak gitu itu. Dimasukin bibliografinya. Mau yang bibliografi seperti ini atau referensi seperti ini atau work stated seperti ini. Nah ini saya belum tahu bedanya apa dari tiga hal ini yang telah di built in gitu ya. Tapi kita menggunakan ini tadi untuk yang Mendeley tinggal diklik seperti ininya lebih gampang daripada yang manual kayak gitu itu. Jadi kalau misalnya ada mau manual pun Anda bisa menambahkannya itu dari misalnya ini ya. Lalu isi citation, lalu add new sources gitu. Misalnya kita dari jurnal artikel, kita buka aja jurnal artikel yang tadi ya, yang ini ya. Nah ini bisa kita copy. Kita copy sembarang ini aja, lalu kita masukkan ke Word, title-nya. Nah kalau misalnya saya tadi copy paste langsung ini nggak kebaca baris keduanya. Jadi saya biasanya harus pakai kayak gini. Pakai notepad, lalu dihapus enternya ini. Lalu ini juga dihapus. Lalu copy, cut, atau copy paste ke sini. Nah, title-nya ini, jurnal name-nya, ya Nuclear Engineering and Technology. Ini juga di copy paste. Copy. Year-nya berapa nih? 2000
Kalau misalnya ini kok beda tahun gimana? Ya, kita lihat dari accepted-nya ya. 3 September 2023. Berarti 2023. Pages-nya itu diambil dari sini. Nih. Ini 11839 karena di sini 1838. Nanti ini ya. Ini kita copy. Kita copy, kita benerin dikit. Autornya belum. Autornya ini. Nah, ini kan banyak kan ada ini kan A, B, C gitu ya. Ya kita harus gimana caranya supaya untuk mengurangi kayak gitu gimana. Sebaiknya pakai ini. Kita lihat lagi. Desang, oke. Ran Yi, ini orang Chinese ya. Ini Yebo, Yin, Suliang, Shou. Oke. Copy, lalu di paste di word sini. Gitu ya. Oh, ini dia harus bukan koma tapi titik koma. Oke. Untuk bermisahnya harus pakai titik koma. Oke. Kita lihat dari karakternya gitu. Lalu oke. Nah, Anda langsung memasukkan di sini. Ini langsung sama. Daftar-daftar pustaka kalau misalnya kita nggak pakai yang Mendeley, tapi kita pakai yang biasa atau yang manual tadi, bisa bibliografi ini kita klik sini. Nah, seperti itu. Jadi bisa ya. Jadi teman-teman tadi ada yang tanya kalau misalnya pakai Mendeley nggak bisa, ya pakainya ini station yang ini. Kayak gitu itu. Nanti langsung kalau misalnya tambah lagi berarti kamu harus update di sini secara manual, klik di sini untuk update kayak gitu itu. Ini Pak, ini daftar pustaka, ini daftar pustaka ya. Udah kita hapus saja, ini ganti daftar pustaka. Itu bisa ya teman-teman ya. Tuh, udah selesai deh. Ini termasuk daftar pustaka gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang Mendeley ya tadi atau yang tadi ini kita bisa menggunakan station di dalam Microsoft Word. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih, Pak. Udah ya, masuk ya. Nah, masuk. Oke, baik. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas untuk yang teman-teman sudah kumpulkan ya di dalam apa namanya Classroom. GCR kalau teman-teman bilang sekarang Google Classroom, ya. Jadi silakan ini dibuka metode penelitian. Apakah di sini ada yang mau untuk kita bahas untuk yang bab satunya? Nah di sini ada dua, ada Jihan sama David Geraldo. Yang lainnya belum berarti ya. Ini saya tadi baru kasihnya ini semalam gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada yang tidak ini ya nggak apa-apa gitu. Oke, untuk kita bahas tentang yang tempatnya Mas Geraldo, David Geraldo sama Mbak Jihan aja ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas dua. Di pertemuan selanjutnya teman-teman nanti tambahkan lagi gitu ya. Oke, kita ada Mas Geraldo nggak di sini? Saya Pak. Oke, Mas bisa ini ya kita bisa ngobrol sebentar gitu ya, boleh ya? Boleh Pak. Oke. Kita dulu teman-teman semuanya. Nanti kita akan kirimkan ke Mas Geraldo gitu ya.
Sini saya akan masukkan mail ini. Oke. Wah, ada yang baru ngumpulin. Tapi tadi kita akan apa namanya bahas cuma Mbak Sihan sama Mas Geraldo saja untuk pertemuan kali ini. Oke, kita akan buka teman-teman semuanya untuk tempatnya Mas David Geraldo. Oke. Nah, Mas David Geraldo ini automation deployment pipelines, a study of continuous integration or continuous delivery CI dan CD at PT XYZ. Nah, Mas semuanya jangan sampai teman-teman menggunakan kata-kata ini di dalam skripsi kalian. Ini boleh kalau Anda sudah sidang skripsi. Kalau misalnya sudah skripsi lalu teman-teman itu publish di dalam perpustakaan, itu Anda lagi boleh menggunakan PT XYZ. Apabila belum, itu nggak boleh kayak gitu ya. Mas boleh ditanya nggak ini automation deployment pipelines itu artinya apa, Mas? Suara saya kedengeran ya, Pak? Dengaran, gimana? Untuk automation deployment pipeline ini kayak ini, Pak, misalnya ketika saya nih sebagai developer mau nge-push kode saya ke repository dan juga habis di-push ke repository kan prosesnya naik dulu ke staging atau server, nanti testing, baru naik lagi ke production untuk dipakai secara massal ya, Pak. Nah, untuk sekarang itu kan umumnya prosesnya masih manual, jadi developer harus nge-push ke repository, ke branch, misal branch development dulu, baru nanti naik ke SIT, baru nanti naik lagi ke production, dan itu masih manual, jadi harus di review code, terus nanti orang yang review code nge-merge, naikin lagi, dan seterusnya. Nah, dengan adanya CI/CD ini, jadi proses tersebut bisa otomatis, Pak. Jadi tiap orang-orang yang di-assign itu hanya tugasnya kayak bisa dibilang approval aja lah, Pak. Misalnya ketika saya nge-push pas mau merge, nanti tech lead atau atasan saya nanti tinggal review code-nya aja, udah sesuai belum kodenya. Kalau udah, tinggal merge, udah proses jalan sendiri, nanti di Docker-nya dia nge-build image baru, nanti pas sudah selesai prosesnya, udah bisa langsung dipakai, Pak. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan gitu, Pak, dari orang ke orang. Gitu sih, Pak, yang saya tahu. Oke, Mas David Geraldo, ini kan mengenai software development ya. Iya benar, Pak. Iya kan, software development di mana Mas David Geraldo itu apa namanya bekerja di salah satu program apa namanya software house gitu ya. Saya kebetulan kerja di salah satu payment gateway di Indonesia, kalau mungkin tahu namanya Doku, Pak. Oh, Doku, ya. Iya. Wah, keren ini Mas David kerja di Doku. Sebenarnya kemarin saya pesan hotel di Jepang gitu ya. Kan biasanya pakai Agoda atau apa, tapi paymentnya pakai Doku. Oh iya, Agoda kebetulan klien kita, Pak. Betul ya. Iya benar. Ya. Nah itu saya pakai itu sebenarnya Doku itu untuk pembayaran gitu.
payment gateway. Nah, dalam payment gateway ini sebenarnya saya belum apa namanya ya, belum belum belajar mengenai CI or CD seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan apa ya namanya ya, implementasi CI dan CD itu untuk automation development pipeline gitu ya. Misalnya Anda bisa mengganti judul Anda dengan bukan automation pipeline tapi mesin optimasi gitu ya. Optimisasi atau optimasi. Nanti kamu cari mana yang cocok gitu ya. Dalam software development atau apa kayak gitu ya. Baik, Pak. Dalam meningkatkan apa yang Anda ingin tingkatkan? Kalau yang mau ditingkatkan pasti waktu sih, Pak. Ya. Waktu pengembangan. Jadi kan antara satu dengan yang lain nggak tunggu-tungguan gitu, harus nungguin. Kontainernya udah ke-build, udah selesai, kabarin yang lain. Jadi dengan adanya automation ini ya, kalau nge-build-nya udah sukses, lanjut ke proses selanjutnya gitu, Pak. Misalnya seperti itu ya. Oke, baik, Pak. Nah, misalnya ini sebenarnya gini ya, ini agak keluar dari TI sebenarnya. Karena TI kan nggak membahas ini ya. Kan, iya, karena TI tadi membahas mengenai apa namanya, algoritma gitu ya, mengenai metode. Ini agak menyimpang gitu ya dari TI. Tapi kalau misalnya saya boleh memberi judul yang tepat, maka di sini mungkin ada anak-anak yang apa namanya, mungkin ambil dari enterprise atau apapun itu, yang tepat seperti ini, metode optimasi waktu gitu ya, pengembangan software. Nah, metode ini bagaimana cara mengoptimasinya? Ya kita lihat dalam abstraknya dulu. Mohon maaf ya Mas ya, abstrak bukan abstraksi. Abstrak sama abstraksi berbeda. Oh gitu, Pak. Ya, Oke, abstrak baik, ya. Pak. Abstrak itu Abstrak ya. salah satu ringkasan penting dalam penelitian. Kalau abstraksi itu biasanya dilakukan untuk mendevelopment kelas abstrak dalam pemrograman, gitu. Jadi ada perbedaan antara abstrak dan abstraksi. Nah, kita bisa lihat di sini penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan. Nah, ini sebenarnya jangan ini seperti ini, tetapi misalnya Anda mengatakan PT Doku Iya. Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang berkembang dalam bidang payment, digital payment, betul ya? Iya benar, Pak. Digital payment untuk membantu misalnya which is apa yang kalau saya bilang itu adalah membantu transaksi dari luar negeri misalnya. Ini silakan ya, ada ini ya, Anda kembangkan lagi nantinya. Gitu. Baik, Pak. Perusahaan tersebut ngapain? Ada apa itu, mengembangkan software development atau mengembangkan software yang digunakan untuk apa-apa. Nah, ini harus ada pertanyaan apa tuh narasi namun atau however. Namun, nah ini udah mulai masalah pengembangan tersebut. Oh, Nah, oke. teman-teman tolong perhatikan ya. Jadi di sini itu ada ininya. Namun pengembangan tersebut
ternyata memakan waktu yang lama daripada perusahaan sejenis. Misalnya seperti itu. Atau tidak memenuhi dalam pencarian apa namanya ya, standar perusahaan payment finance atau apapun itu. Nah, di sini ada penjelasan masalah. Kayak gitu itu. Jadi teman-teman harus melihat adanya masalah yang ada di sini. Itu apa saja. Gitu ya. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Mulai masalah gitu itu. Maka diperlukan yang namanya CI atau CD tadi itu, Mas. Untuk apa? Oke, baik Pak. Ini kamu purpose itu apa? Tujuan. Memiliki tujuan atau ditujukan untuk ya, ditujukan untuk memecahkan masalah. Jadi ada di dalam abstrak itu CI atau CD-nya ngomongnya bagaimana dia bisa memecahkan masalah terutama dengan waktu tadi pengembangannya. Dengan apa sih? Kayak gitu itu. Berikan sebuah dua buah kalimat untuk menjelaskan kembali apa itu CD atau CI atau CD tadi. Terus nanti di akhirnya harapan kamu apa? Jadi misalnya apa diharapkan dapat misalnya mengulangi waktu sebanyak berapa persen. Kayak gitu itu. Oh, jadi kayak ada key result-nya gitu ya Pak? Iya, resultnya gitu. Itu abstrak gitu ya. Oke Mas gitu. Iya, baik Pak. Terus untuk bab 1 latar belakang masalah itu sebenarnya juga udah sama. Sebenarnya ini kan biasanya menggunakan RAD, ada menggunakan Agile, ada menggunakan waterfall gitu ya. Iya, benar Pak. Sebenarnya ini apa pengembangan perangkat lunak yang sebenarnya sih biasa kayak gitu itu. Tapi kalau misalnya Anda bisa mengarahkan nantinya itu ke persamaan matematis, rumusnya atau bagaimana itu lebih bagus lagi gitu Mas. Gitu ya. Nah kalau ini Oke, baik Pak. kurangnya di sini ya tadi itu dengan kata namun atau however apa di sini belum ada kelihatan masalahnya. Di sini hanya Oh, mengatakan proses perencanaan memakan waktu yang cukup lama diakibatkan dari langkah yang juga panjang. Salah satu proses perencanaan adalah build and development yang dinikmati oleh dunia internet. Nah, sebenarnya teman-teman harus bukan hanya ini saja, tapi kalau misalnya kita tanya ya Mas ya, kalau misalnya mengakibatkan langkah yang juga panjang, kalau langkahnya panjang dan harus lama, bagaimana cara mengatasinya? gimana Pak? Misal, Boleh diulang Pak pertanyaan? ini saya mau bertanya, kalau misalnya langkahnya itu memang panjang, langkahnya itu lama, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya kalau yang saya yang diterapin di kantor saya sekarang itu misalnya nih, saya kasih study case-nya, mungkin story-story-nya itu prosesnya ada development, terus testing, baru deployment. Nah, testing ini kan sebenarnya dari sisi developer juga bisa ngelakuin testing juga, itu unit testing. Jadi proses testing itu bisa di-cut sih Pak sebenarnya. Jadi ketika testing misalnya makan waktunya 2 hari, yang ngerjain kan itu bisa dua role antara developer dengan QA. Nah, dengan adanya unit test yang dibuat sama developer itu dan study case yang udah dikasih sama QA memungkinkan untuk nge-cut story point tersebut dari yang 2 hari jadi 1 hari Pak. Gitu sih Pak. Sebenarnya prosesnya tetap ada, coba mungkin timeline-nya yang diperpendek Pak. Gitu sih. Oke, yang Anda sebutkan tadi ada nggak di sini? Oh, belum ada Pak. Nah, itu sih yang masalahnya. Oke, Mana baik tahu Pak. kalau misalnya ini bukan waktu yang cukup lama, yang dari langkah yang juga panjang loh. Iya. Ya, kalau misalnya misalnya Anda diminta untuk membuat rumah, Anda cuma 1 orang.
Wah itu harus sampai 1 tahun untuk membuat rumah, gitu kan ya? Iya benar. Ya sama Oke. aja, tetap Oke. bagaimanapun caranya nggak bisa dipersingkat kecuali orangnya ditambah kayak gitu itu. Iya benar. Jadi lebih cepat gitu. Jadi kamu harus mendefinisikan yang tadi itu. Oke Kalau benar saya Pak. bilang tadi itu ini berarti belum punya masalah, Mas. Belum, Saya dapat ya, poinnya Pak. belum ada masalah. Jadi belum tajam masalahnya seperti itu. Nah, di sininya pun, nah kalau kita lihat di sini, mana CI CD-nya tadi? Kok hilang? Oh, penjelasan CI/CD yang lebih Iya, spesifik ya Pak. malah kamu pakai Oke. masalahnya kamu pakai yang lain. Nah, itu. Bagaimana kamu tadi ngomong CI atau CD di atas tapi kamu di sini itu masih menggunakan RAD, SDLC gitu kan? Jadi ya gitu. Oke, Mas. Baik Pak. Oke. Terus ini juga masih manual ya. Iya Coba benar tadi Pak, masih mana. tapi coba nanti pakai yang otomatis seperti tadi. Bisa pakai Mendeley atau pakai reference yang biasa seperti ini. Yang Ya, iya. situation itu ya Pak. Ya, citation kayak gini. Oke. Oke? Baik Pak. Oke. Ini saya kirim ke Anda ya. Boleh Pak, boleh banget. Makasih Pak. Oke. Ini saya kirimkan. Oke, yang berikutnya, yang kedua itu adalah eh, Mbak Jihan. Terima kasih ya Mas David, tadi sudah saya kirimkan ya Mas ya. Iya baik Pak Andi. Terima Oke, kasih Pak Andi buat baik, masukannya. terima kasih. Mbak Jihan, adakah di sini Mbak Jihan? Halo, ada Pak Siang. Ayo, selamat siang. Annyeonghaseyo gitu ya. Mbak Zihan di sini kedengar jelas gak suara saya? Terdengar Pak? Ada ada yang apa namanya nyanyi-nyanyi kedengaran nggak? Enggak Pak, Ya ya, oke aman ya berarti. Oke aman Pak. teman-teman semuanya ini tempatnya Mbak Zihan tapi abstraknya aja belum ya Mbak ya. Abstraknya belum Abstraknya belum. dikirim terpisah Pak, yang kemarin. Oh yang kemarin. Iya, yang Abstraknya yang tugas mana ya? kemarin Pak. Di apa? Di Google Classroom. Oh di Google Classroom. Oke. Oke terkirim terpisah. Berarti kita bisa back di sini. Lalu ambil dari sini ya. Tuh, mana? Iya, betul Pak. Namanya Mbak Jihan. Ini ya. Oke. Bentar ya.
Mbak Jihan ini benar ya? Iya, betul, Pak. Oke. Sistem penentuan promosi jabatan karyawan terbaik. Iya, Pak. Promosi jabatan atau karyawan terbaik kan beda. Buat apa? Jadi sistemnya tuh buat penentuan promosi jabatan, Pak, tapi kan berdasarkan karyawan terbaik gitu. Jadi kita kalau misalnya mau promosi jabatan harus dapat karyawan terbaiknya dulu kayak gitu maksudnya. Oh, tambahin berdasarkan gitu ya. Iya, tuh Pak. Lupa kayaknya. Gitu. Studi kasus mana, Mbak? Studi kasusnya sepertinya mau ambil di kantor, Pak. Di kantor saya bekerja. Boleh nggak, Pak, kira-kira? Gimana? Kalau misalnya studi kasusnya untuk di kantor saya, tempat saya bekerja, boleh nggak, Pak? PT apa? PT Sentra Global Investama. Sentra, Pak. Nah, Nah, misalnya seperti ini. iya betul, Pak. Nah, kalau misalnya Anda bilang ngomongin seperti ini, promosi jabatan, Anda mengatakan bahwa, nah, di sini adalah ngomongin tentang promosi jabatannya, nggak usah karyawannya. Oke. Ya, langsung promosi jabatannya aja. Setiap orang pasti ketahu dong karyawan. Langsung promosi jabatannya. Iya, Pak. Kamu nggak nyala kamera ya? Gimana? Apa yang dilengkapi? Sorry, siapa tadi? Halo? Enggak, Pak. Udah, betul, Pak. Itunya. Tadi paling Jihan itu salah ininya, Pak. Harusnya berarti nggak pakai itu ya, Pak. Nggak usah pakai karyawan lagi ya, Pak. Ya nggak usah, nggak usah. Kan kita tahu ya karyawan itu siapa. Itu. Oh iya, Pak. Nah, Siap, siap. permasalahannya itu kamu bisa nambahkan pakai kata namun. Bisa di sini namun perusahaan eh, namun perusahaan misalnya memberikan jabatan promosi kepada orang berdasarkan kedekatannya. Hal ini menimbulkan kecemburuan antar karyawan sehingga kinerja mereka menurun. Misalnya seperti itu. Ya kan? Jadi itu Iya, Pak. ada kaus atau penyebabnya di mana PT Sentra Global itu mempunyai karyawan itu apa namanya? Punya persaingan ketat. Punya apa bukan ketat ya, punya kecemburuan karena kok dia sih yang diangkat jabatannya sedangkan guanya enggak, misalnya seperti itu. Nah, maka itu perlu namanya sistem penentuan promosi jabatan ini ya kayak gitu itu. Jadi apa namanya intinya di sini berarti penilaian karyawan secara objektif gitu Mbak. Gitu Baik, Pak. ya. Itu. Iya, Pak. Nah, di bab 1 juga. Nah, Anda tidak usah menyebutkan teknologi informasi. No, ini tidak untuk Anda sebutkan gitu. No. Makin berkembang, no, langsung aja dari tadi. Karyawan sebenarnya nggak perlu. Ya, mulai transfer. Tapi lebih ke, ya tadi, permasalahan tadi itu. Permasalahan langsung ke, sekarang subjektif. Subjektif itu karena dekat sama
sama pimpinan, misalnya, lalu tidak ada sistem yang menilai kinerja karyawan, atau ada misalnya apa namanya, apa ya, anda sama pimpinan sistem yang menilai kinerja sistemnya, lalu mungkin mohon maaf ya, mungkin ada karyawan yang sering menjilat gitu ya. Nah, kalau menjilat apa ya? Ya memang dekat sih sama atasan gitu. Cari muka gitu ya. Gitu, cari muka sama atasan kayak gitu itu. Nah, itu harus ada menjadi penyebab sehingga di sana itu sekarang subjektif gitu. Nah, gimana caranya kita menjadikan yang subjektif ini menjadi objektif sehingga karyawan itu punya persaingan sehat gitu. Gitu ya. Nah, itu yang di ini lagi Anda bisa ngomong topsis. Nah, ini Anda baru secara teorinya, tapi tetap belum topsis itu ngapain? Topsis ngapain? Topsisnya ngapain? Jadi penilaian apa dari apa, lalu akan dimasukkan ke dalam topsis, lalu dicari beberapa alternatif yang mungkin cocok dengan kondisi di perusahaan kamu. Kan kalau nggak salah ada 6, kalau dalam alternatifnya ada 6. Pakai apa gitu kan ya. Nah, dari situ dicari mana lalu sehingga menjadi apa kayak gitu itu. Nanti di akhirnya dikasih tahu harapannya apa. Nah, teman-teman tolong baca page, baca yang ini. Baca apa ya namanya? Paragraf yang terakhir ini. Silakan dibaca dulu. Nah, kalau Anda masih menggunakan seperti ini, ya, diharapkan menggunakan metode dapat untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul ini. Ini bukan akhir dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah harus memuat harapan Anda. Apa sih yang diharapkan dengan adanya sistem yang Anda buat. Seperti itu. Jadi please, ini jangan dikatakan seperti ini. Ini justru salah dan sangat mengurangi nilai. Apabila Anda nanti sidang, penguji Anda menemui ini, bisa nilainya berkurang banyak. Jadi jangan menggunakan kayak gini. Ini adalah template yang ada di internet. Yang salah sebenarnya. Jadi saya kemarin udah bilang bahwa latar belakang masalah tidak boleh diakhiri dengan judul gitu. Nah itu ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak? Nah, lalu yang kedua adalah rumusan masalah gitu ya. Ini bukan identifikasi ya Mbak ya, tapi sebenarnya ini rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah di sini, Anda bisa mengatakan seperti ini. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan suatu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebenarnya rumusan masalah itu gampang. Bagaimana judul? Contoh,
judulnya kamu ini. Berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana judul gini enggak? Bagaimana cara misalnya membuat sistem, nah seperti itu. Dan jangan lupa dikasih tanda tanya, gitu ya. Ini tolong jangan caps lock semua, tapi taruh di sini. Bagaimana cara membuat ini gitu. Bagaimana membuat sistem gitu. Nggak usah pakai cara juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana membuat sistem, nah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah rumusan masalah. Lalu yang 1.3 adalah batasan masalah. Nah, sampai batasan masalah dulu. Kenapa batas masalah itu harus dibatasi? Masalah perlu dibatasi itu karena tidak terlalu bleber. Bleber itu apa ya? Kemana-mana. Kayak gitu itu. Nah, bagaimana cara membuat batasan masalah yang tepat? Ya sama aja seperti yang di atas. Anda bisa menulis seperti ini. Atau misalnya batasan. Nah, orang-orang salah membuat batasan masalah. Biasanya misalnya gini, ini yang salah ya. Hanya bisa diterapkan pada PT sentra global. Ini salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena ada di judul. Lalu misalnya nomor 2 yang salah. Metode yang digunakan adalah topsis. Ini salah. Kenapa salah? Ada di judul. Nah, Pak, yang benar gimana? Ini saya contohkan yang benar gimana. Nah, perhitungan kinerja karyawan menggunakan KPI, Key Performance Index yang telah ditetapkan perusahaan, antara lain. Misalnya apa? Kesuksesan mendapatkan target. Lalu misalnya banyaknya customer, pelanggan, atau dan sebagainya. Nah, tolong ini dan sebagainya Anda pikirin ya. Jangan sampai Anda tulis dan sebagainya juga. Gitu. Lalu yang kedua misalnya yang mungkin negasinya tidak. Misalnya penelitian ini tidak menggunakan kriteria jumlah kehadiran karyawan. Misalnya kayak gitu itu. Lalu ketepatan waktu kehadiran karyawan dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin ada negasinya. Nah, kedua hal ini kan tidak ada di judul. Nah, itu. Ini yang ini menjadi batasan. Kayak gitu itu.
Ya. Sampai sini apakah ada yang mau tanya dulu? Apakah sudah cukup jelas untuk batasan masalah sama rumusan masalahnya, teman-teman? Halo Pak, halo Pak, Ya, kamu siapa? halo Pak. Nathan Pak, Nathan Pak. Tadi kan Bapak tulis batasan masalah itu eh, apa batasan dari harus menyesuaikan judul dan negasi dari judulnya ya Pak. Itu harus ada negasinya Pak. Kalau misalkan nggak ada, Bukan. Jadi bukan gini. Ini tidak ada di judul. Pasti tidak ada di judul. Kalau hanya ya menggunakan metode-metode atau hanya ditetapkan di PT mana yang sudah ada di judul, nggak perlu. Tetapi di sini bisa antara lain negasinya. Ini antara lain loh ya. Nggak harus. Tidak ya. harus. Itu harus, Tetap. tidak harus. Tidak harus. Tetapi ini yang menjadi batasan masalah. Hmm. Artinya, apabila nanti ada penelitian yang menggunakan batasan masalah yang tidak kita sebutkan, menghasilkan penelitian, menghasilkan hasil yang lain, ya boleh Yang aja kan, negasi, oke. kayak gitu. Nggak Oke, harus Pak. pakai negasinya, nggak harus ada ininya, tetapi yang lebih detail atau apa yang diambil atau kondisi apa kayak gitu itu. Misalnya waktu yang diambil adalah per tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Desember. Misalnya seperti ini pun juga boleh. Yang menjadi batasan penelitiannya itu. Iya, iya. Itu. Oke, Pak. Bisa ya Mas ya? Siapa? Mantap. Oke, mantap ya. Ada yang lain? Tolong ini catat ya, teman-teman semua. Ini karena ini punya Mbak Sihan, saya nggak akan masukin ini ke Google Classroom untuk menjadi bahan, enggak. Tapi tolong untuk teman-teman catat sendiri, ini harus Anda ketahui gitu ya. Oke, kita buatnya sampai rumusan masalah dan sampai batasan masalah ya. Oh iya, saya lupa satu hal yang terpenting di sini latar belakang masalah, ini kurang masalah ya. Yang menjadi latar belakang, namanya problem background kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bukan hanya background aja, tapi problem background. Nah, di sini jangan lupa menggunakan citasi yang tadi ya. Nah, misalnya citation. Gitu. Ya, nanti untuk apa, siapa, misalnya jangan lupa pakai citasi seperti ini. Ya. Oke. Jadi kayak gini. Oke lah. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any questions? No. Mbak Zihan minta nomor alamat emailnya Mbak di tolong komentar ya di chat ya. Boleh Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau kayak gitu kita akan absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya minta teman-teman untuk membuka kameranya, lalu mengatakan hadir kalau Anda memang hadir di sini. Oke. Pertama, Sandi Aprianto. Adakah ada yang namanya Sandi di sini? Mau ambil ini dong. Apakah ada yang namanya Sandi? Sandi Aprianto ada?
Nggak ada yang ini ya. Dalam grup nggak ada. Sandia Prilianto apakah ada? Sandia Prilianto? Ada? Nggak ada? Umi Safitri ada? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Bentar, saya buka ini dulu. Aduh, bentar, ini harus dimasukin dulu. Oke. Oke. Umi Syafitri tadi ada ya? Iya, Pak, hadir. Hilal? Hilal Saskiatun Nufus ada Hilal? Gali? Kaisani? Hadir, Pak. Hadir ya. Profi Chandra? Hadir, Pak. Dimas Arya? Hadir ya. Nathan? Hadir, Pak. Hadir. Iswar? Oke. Bunga? Bunga Sartika Nababan? Neni Lutfiani? Hadir, Pak. Mana ya? Oh ya. Hadir. Igede Arya Dharma? Igede? Oke. Muhammad Sultan Rafli Majid? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Niko Ashari? Hadir, Pak. Renaldi? Hadir, Pak. Renaldi? Ada? Hadir, Pak. Renaldi? Oke. Muhammad Fabian? Muhammad Fabian? Kevin Hadir, Pak. Pardomuan? Hadir. Angga Ramadhani? Angga hadir, Pak. Oke. Andika Adi Saputra? Andika Adi Saputra ada? Diki Chandra? Elva Reza Ivan? Hadir, Pak. Hadir ya. David Geraldo? Saya, Pak. Oke. Maulana Ishak? Hadir, Pak. Jihan Nabila? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Javan Nantowi? Hadir, Pak. Muhammad Hoirul Ikhwan? Hoirul? Rangga Raditya? Hadir, Pak. Muhammad Farid Ali? Hadir, Pak. Fauzan Bintang Afdisa? Bintang Afdisa? Ridwan Zainuddin? Hadir, Pak. Karnelia Raisa? Hadir, Pak. Alfidu? Hadir, Pak. Virgi Febrian? Hadir, Pak. Molisa? Hadir, Pak. Christian Jonathan?
Tadi katanya terpental Pak, dia izin Mana? di grup. Katanya Hah? terpental dari Zoom-nya. Itu buat bukti hadirnya ada di grup Pak. Oh ya, oke. Nah, gitu dong. Di screenshot. Boleh, 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 boleh. Siti Rahyana. Hadir Pak. Oke. Arif Aprilianto. Hadir, Arif. Pak. Oke. Sri Indarti. Hadir Pak. Sri. Oke. Hadir Pak. Kunto Wicaksono. Kunto. Hadir Pak, maaf lagi di jalan, nggak bisa on cam. Namanya tapi Yusuf User. Bentar ya. Ya udah gini, saya berikan hadir tapi cuma sekali ini aja ya. Besok harus on Ya, Pak. kameranya. Dimas Nugroho Oke. Sidik. Hadir Pak. Oke, Desmita Aprilia. Hadir Pak. Oke, Grandi Damar Negara. Hadir Pak. Muhammad Sultan Anugrah Fauzi. Sultan Anugrah Fauzi ada? Saya jaringannya lagi kurang bagus Pak. Dia kepental. Mana? Nggak ada di Zoom-nya, dia kepental keluar. Saya belum absenin aja gitu ya. Karena silakan konfirmasi di grup. Iskandar. Iskandar. Bagus Ramadan. Hadir, Pak. Mana? Oke. Ali Sirajudin. Hadir Pak. Brian Jonathan Utapaya. Brian. Hadir Pak, hadir. Sultan Faiz. Sultan Faiz. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal. Raden Mas Yudhistira. Hadir Pak. Putri Pasrina. Putri Pasrina. Muhammad Aufal. Hadir, Pak. Sabrina Fitria Ramadhani Napitupulu. Sabrina. Hadir Pak. Terakhir Muhammad Wildan Mukuladun. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum diabsen? Pak, maaf Pak. Khairul Ikhwan, Pak. Oh ya. Mana aja, Mas? Kemana? Ada, Pak. Ada ya. Ada lagi yang belum diabsen? Sandi. Pak. Muhammad Fabian Pak. Siapa? Sandi. Pak, mohon maaf. Sandi Aprianto ya. Oke, lalu siapa lagi? Ya, Fabian Hartono Pak. Hah? Fabian Hartono. Pak. Pak. Hartono. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang belum terabsen? Udah semua ya? Oke, kalau sudah semua. Oh. Iya. Oke. Ada lagi? Udah ya. Oke. Christian Yonatan. Tadi kayaknya udah ya Christian Yonatan ya. Christian Yonatan. Ya Allah. Apa ini ya? Gimana? Gak ada. Pak, Sultan udah ngechat grup tuh, Pak. Sultan ya. Yang ini?
Iya Pak, betul Pak. Oke. Karena yang namanya Sultan itu ada 3 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3. Nama Sultan. Ya. Oke teman-teman semuanya, ini saya terakhir ke Mbak Sihan ya. Mbak Sihan tadi untuk ini. Pak, kayaknya nama saya belum di absen deh. Nama kamu siapa? Bunga, Pak. Bunga. Sudah tadi? Iya. Oh, udah. Jadinya Alfa dong, Pak. Hah? Jadinya Alfa atau gimana? Kamu Sorry, Pak. kemana tadi? Tadi masih ke belakang, Pak. Ke belakang. Bentar ya. Oke, Bunga ya. Ini ya. Iya, Pak. Iya, benar. Oke. Ada lagi? Makasih, Pak. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah hadir. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan kita Lebaran ya. Teman-teman semuanya selamat merayakan Hari Raya Lebaran bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa setelah Lebaran, gitu ya. Kayaknya sih kita skip 1 pertemuan deh. Kayak gitu itu. Karena minggu depan Lebaran. Happy Lebaran teman-teman. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Minal aidin Ya. Pak.